Terus ini juga ada nih penelitiannya berikutnya dari sini. Ini PubMed lagi. PubMed ini wadah jurnal yang biasa saya pakai ketika kuliah S1 dulu. Belajar second language, jadi kita kan bahasa Indonesia, berarti kita Indonesian people belajar bahasa Indonesia. Second language-nya itu bahasa Inggris misal atau third language-nya Mandarin. Itu juga bisa mengurangi atau menekan risiko demensia. Demensia tahu? Pikun. Atau kehilangan memori jangka panjang. Jadi saya bisa, atau jangka pendek juga bisa. Yo kawan-kawan semua, masih dengan saya Tirta Citot. Jadi semua orang tuh tahu bahwa berbicara dalam bahasa baru, terutama bahasa Inggris, itu membuka pintu ke peluang luar biasa. Pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan tinggi. Karena kemampuan berbahasa itu jujur aja termasuk salah satu soft skill yang harus dimiliki. Dan salah satu termasuk kecerdasan linguistik. Kalaupun speakingnya not good, yang penting bisa memahami atau listening. Ya kalau saya namanya Java English, ya kan, takdung, ya, gitu, logat peng-peng lah gitu. Dan memang dari beberapa data ya menegaskan memang orang yang bisa berbahasa lebih dari satu atau dua itu memang kemungkinan kerjanya itu proper baik banget. Gak hanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang contohnya. Cuman bahasa yang paling sering digunakan di seluruh dunia kan kalau nggak Inggris ya Mandarin. Nah, saya nih contohnya, Cindo nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau yang pengen tahu kemampuan bahasa Inggris saya, ya biasa-biasa aja, sama kayak masalah Ditya Dika kemarin. Cuman kalau dengerin orang yang logatnya aneh, saya nggak bisa jujur aja, bingung gitu. Dan kalian juga akan membuka peluang untuk kerja di luar negeri. Terutama traveling, karena terutama kalau traveling ke Eropa, kayak kemarin saya World Major Marathon itu ke Europe lebih enak, karena memang rata-rata di sana selain bisa bahasa negaranya kayak Jerman, Inggris pun bisa. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya memang bahasa, terutama bahasa Inggris, itu memang paspor global untuk komunikasi. Dan yang menarik itu manfaatnya nggak berhenti sampai situ. Jadi ada manfaat kesehatan dan terkait banget tentang kecerdasan. Namanya kecerdasan linguistik, betul ya. Yaitu bisa dibilang hidden gem yang nggak hidden banget. Kalian tahu nggak bahwa orang yang bisa memiliki kemampuan bahasa lebih dari 6 itu berarti cerdas dan IQ-nya biasanya tinggi. Nah oleh karena itu saran saya buat kalian, saya ini bisa bahasa Jawa, terus buat teman-teman yang muslim belajar bahasa Arab yang lebih dalam, terus bahasa Indonesia yang proper, tambah bahasa Inggris, bisa 4 wih. Dan dari hari ini kita akan mengeksplorasi keuntungan dari perspektif saya, seorang pengusaha dan juga health influencer lah. Jadi buat kawan-kawan sekalian, ini dari jurnal yang ini nih. Ini sampelnya sampai 80.000 orang. Kalau di dalam dunia sains tuh, kalau sampelnya banyak, itu bisalah dijadikan sebagai salah satu reference. Jadi orang yang memang bisa atau fasih atau fluent, ya setidaknya bisalah berbahasa lebih dari satu. Maksudnya dia bisa 2 bahasa atau 3 bahasa, kayak contoh bahasa Inggris. Ya paham lah, walaupun nggak 100%, itu ternyata mengalami penurunan fungsi otaknya lebih sedikit dibandingkan yang hanya bisa 1 bahasa, baik jurnal itu. Itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logis, karena kan di sini ada area Wernicke ya, area-area yang akhirnya membuat kita tuh memori, jadi terlatih untuk mengeluarkan bahasa tersebut. Gitu. Jadi kayak contoh saya ngomong sama Hakim, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Jawa. Kalau dicampur-campur bisa. Your face like... Contohnya kayak gitu. Itu contoh kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Terus ini juga ada nih penelitiannya berikutnya dari sini. Ini PubMed lagi. PubMed ini wadah jurnal yang biasa saya pakai ketika kuliah S1 dulu. Belajar second language, jadi kita kan bahasa Indonesia, berarti kita Indonesian people belajar bahasa Indonesia. Second language-nya itu bahasa Inggris misal atau third language-nya Mandarin. Itu juga bisa mengurangi atau menekan risiko demensia. Demensia tahu? Pikun. Atau kehilangan memori jangka panjang. Jadi saya bisa, atau jangka pendek juga bisa. Kalau kamu pengen tahu filmnya namanya Memento. Memento kan filmnya dibuat Christopher Nolan karena benturan di kortas frontal, jadi dia anterogrowth amnesia. Dan bisa mengurangi risiko terjadi Alzheimer.
sampai 4,5 tahun. Ini kan proper nih, berarti obatnya adalah berbahasa. Lah kok iso? Karena ketika kamu berkomunikasi dengan bukan bahasa utamamu, itu otakmu jujur akan bekerja keras. Jadi dia bergonta-ganti untuk melatih memori, lebih konsentrasi, dan akhirnya bisa melakukan multitasking. Jadi malah saya tuh senang terhadap anak muda Gen Z yang bahasanya campur-campur. Di TikTok tuh kan banyak yang kayak gini. Bu mas, udah tuh mas bahasa Indonesia aja nggak usah dicampur-campur, nggak enak dengernya. Ya mungkin kamu kurang cerdas. Contoh, saya kemarin di podcast Raditya Dika tuh ketemu dokter profesor dari China, dan kita nggak bisa bahasa Mandarin. Kemampuan bahasa Inggris saya juga, listeningnya kalau beda logat nggak bagus. Mas Radit logat Betawi. Nah sementara Doi logat Cina. Ya udah, tapi kan bahasa Inggris. Akhirnya kita berusaha untuk saling memahami. Akhirnya apa? Paham. Walaupun bahasanya medok masing-masing. Saya medok Jawa, Mas Radit medok Jakarta, yang satunya medok Cina. Jadi ini ruwet nih. Tapi kan endingnya paham. Terjadi podcast 1 jam. Itu bukti, artinya memang otak bekerja keras itu. Pulang dari situ capek tuh saya. Karena memahami logatnya sulit. Tapi kan itu membuka mata kita multitasking. Nah ini contoh buat teman-teman. Bahasa campur-campur ini apa-apa. Setidaknya berusaha. Dan saya lebih senang sama anak muda yang kontennya tuh campur-campur. Jadi kadang Inggris, kadang Jawa, apa-apa. Enak kok didengar. Kalau kalian nggak paham ya belajar paham. Gitu. Ibaratnya kalau kita tuh nge-gym, tahu nge-gym? Ada yang namanya kan olahraga cross training. Kadang sepeda, kadang renang, kadang lari, kadang angkat beban. Ini cross training, tapi cross training di otak. Jadi biar otaknya nggak kayak bola bowling. Halus, kayak otak udang. Aduh, repet. Nah, ada jurnal lagi. Jadi bisa membuat efisiensi atau ketahanan otak. Ya, sama, masih menunda penyakit Alzheimer. Dan ibaratnya kognitifnya lebih bagus. Itu yang kemarin dibilang dari penelitiannya di sini. Orang yang bisa berbahasa lebih dari 2 atau 3 itu kecerdasannya intelektual. Contoh aktor yang saya kagumi. Siapa? Aktor yang paling saya kagumi, internasional. Cerdas banget, kamu bisa tonton wawancaranya, itu keren banget. Siapa? Christopher Waltz. Asli, dia kan menang Oscar sebagai third supporting actor, dan menurutku, acting dia terbaik itu di Inglourious Basterds. Itu bagus banget, Cuk. Dia itu komunikasi pakai bahasa Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman. Ingat yang dia ngomong sama Brad Pitt? Kamu aktor Itali, Gorlami. Terus si Christopher Waltz ngomong bahasa Itali panjang banget. Dan akhirnya Christopher Waltz itu terlepas di wawancara. Wawancaranya keren banget. Jadi dia di wawancara itu ngomong gini, Christopher Waltz, kalau kamu ngomong dah tua, apa yang ingin kamu harapkan ketika kamu tua? I will miss myself. Aku akan merindukan diriku sendiri. Bagus banget wawancaranya dia tuh, Christopher Waltz. Itu contoh, dia bisa 5 bahasa. Ya, dia bisa 5 bahasa. Dan itu membuat keunggulan dia bisa memerankan peran namanya Hans Landa. Yang dia acting minum susu, terus ketahuan, di bawahnya nyamar, kalian tuh tontonan filmnya nggak jelas, bokep mulu sih. Itu coba kalian harus nonton bahwa si Hans Landa ini di adegan cuma minum susu, itu bisa mengerikan, jadi thriller. Karena mata-mata di bawah. Akhirnya kan dia dilihat sendirilah gak bagus. Tapi itu mencerminkan bahwa orang yang bisa berbahasa banyak banget itu jadi unique selling point tersendiri dan mencerminkan dia itu cerdas banget. Dan yang kedua tuh fleksibilitas mental. Gitu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan baik dan bisa memahami karena bahasa itu kan adalah bentuk komunikasi. Contoh banget di Indonesia itu Cinta Laura. Bahasa Inggrisnya kan fasih, kadang dicampur-campur. Anda bisa lihat sosok seperti beliau mengedukasi dengan baik, bisa menjadi influencer di bidang self-development. Mengurangi tingkat anxiety. Soalnya kita tahu kalau kita digibahin dalam bahasa Inggris. Misal, Hakim's head is like tie. Nah, contoh, tapi kan kita ngerti bahasanya apa, jadi kita ngerti digibahin. Berikutnya meningkatkan empati. Soalnya kita mulai memahami bahasa mereka, jadi asal bacot. Gitu. Sekarang kita akan belajar tentang teknologi. Di 20 tahun lalu, saya mempelajari tentang bahasa itu les. Oke ya, les privat, larang mahal.
Anak saya pun les. Sampai 2 guru lesnya. Yang native sama yang lokal. Yang native ngajari speaking, yang lokal ngajari grammar, biar imbang. Cuma kan tidak semua orang memiliki financial capable seperti saya, financial ability seperti saya. Dan dengan perkembangan teknologi, sekarang juga ada teknologi yang proper. Apalagi setelah ada artificial intelligence. Itu merevolusi semua hal, termasuk pembelajaran bahasa. Kalian sekarang bisa belajar bahasa Inggris di mana aja. Nggak harus daftar les privat, terutama buat karyawan yang memiliki keterbatasan waktu. Tapi kalau buat ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya raya, les privat nggak apa-apa, karena memang lebih interaktif. Tapi buat kalian yang tidak memiliki privilege itu dan keterbatasan waktu, kalian bisa belajar lewat teknologi. Kalian bisa memanfaatkan teknologi AI ini tanpa takut, malu atau dihakimi, dijudge. Kayak saya lagi belajar, ini udah gede nggak bisa bahasa Inggris. Atau nggak bisa bahasa Inggris. Ya, ini bisa belajar. Salah mengucapkan kata 100 kali. Contoh, membedakan teeth dan teeth. Teeth itu tetek, teeth itu gigi. Kemarin saya keceplosan salah ngomong. Brush your teeth. Itu sama aja menyikat tetek. Wah, brengsek. Habis tuh saya dirujak tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Namanya juga logat Jawa. Akhirnya kita latihan sit. Teach. Nah, itu beda. Dan ini terobosannya apa? Latihan speaking. Nah, ini kayak saya nih, latihan speaking. Memperkaya vocabulary. Terutama yang mau ujian IELTS. Gitu. Jadi kita bisa memperkaya vocabulary sehingga kita berkomunikasi lebih bagus. Nah, kadang kan banyak orang kayak gitu. Grammar-nya jago, writing-nya jago, listening-nya jago. Tapi disuruh pidato dalam bahasa Inggris, ngeblank. Nah, dengan bantuan teknologi AI ini kita bisa membantu mengatasi ini, latihan speaking. Dan aplikasi AI English speaking ini namanya apa? Iya, betul sekali Hakim. Namanya Elsa, Mbak Elsa atau Elsa Speak. Dan Elsa Speak ini akhirnya menghubungi saya kemarin untuk kolaborasi. Saya tertarik karena jujur ini cocok banget buat teman-teman employee terutama. Kenapa? Ini jujur bukan buatku, karena aku punya financial capabilities yang proper. Jadi bisa nge-hire native speaker ngajari aku. Tapi ini bagus buat teman-teman employee yang memiliki keterbatasan waktu. Orang tua yang lagi sibuk mencari uang, terus tidak bisa atau belum mampu meng-hire guru les. Jadi anaknya perlu belajar, bisa pakai ini. Dan ini tuh proper karena artinya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Dan Elsa Speak ini solusi yang proper buat kalian yang keterbatasan waktu, mau ngajari anak, tapi kalian nggak mampu untuk bayar les privat, takut dijudge medok, aneh-aneh, dan efektif karena bisa dilakukan di mana aja. Nah, sekarang karena aku sudah berkolaborasi dengan Elsa Speak, kita langsung aja menjelaskan fitur-fiturnya seperti apa. Fitur pertama adalah personalized learning path. Nah ini yang pertama. Pas pertama kali buka Elsa Speak, itu aplikasinya langsung nanya beberapa hal dasar. Supaya dia itu tahu sebagai AI, kondisimu kayak gimana. Kamu makan sama siapa? Ya minimal buat kalian yang jomblo, ada yang tanya-tanya lah. Jadi kalau ditanya, kamu lagi dekat sama siapa? Elsa. Kan dia nggak tahu Elsanya orang apa nggak. Elsa siapa? Elsa Speak. Padahal AI. Kayak tujuan kamu belajar bahasa Inggris buat apa? Buat study, atau buat beasiswa, ngejar IELTS, tupel-tupel, atau buat komunikasi kerja. Levelmu sekarang di mana? Kerja di industri apa kalau kamu employee? Role kamu apa? Ini bukan role seks ya, tapi maksudnya role kamu kerjaan apa gitu. Administrasi, CS, CEO gitu. Dan mau fokus ke bagian mana? Pronunciation, conversation, grammar, atau yang lain. Kalau aku jujur, pronunciation sama conversation. Karena Java Inggrisku tuh kadang lucu kalau didengar orang. Ketawa semua anjing kalau orang dengerin aku. Dan yang menarik, kamu juga bisa pilih avatar. Jadi saya tuh kan pengen punya avatar, matanya belok ada kelopak. Bisa saya pilih di sini. Malas saya sipit terus. Jadi prosesnya belajar lebih nyaman dan nggak terlalu formal. Nih, pemilihan avatar. Saya pilih botak. Dari jawaban tadi, si Mbak Elsa ini atau Elsa langsung membuat learning path yang disesuaikan dengan kebutuhanmu. Jadi kamu nggak belajar random atau nggak relevan. Contoh malah belajar 6-7. Nah itu kan ribet. Itu tren
brain rot yang baru. Nah, feature kedua ini yang keren, yang saya butuhin dan anak saya butuhin. Kalau kita menggunakan bahasa daerah terlalu sering, itu jadinya medok. Namanya adalah pronunciation training. Elsa ini punya fitur pronunciation training yang berguna banget. Apalagi buat kamu yang masih aksen daerahnya kental. Kayak aku Java English. Atau takut salah ngomong. Kayak itu, dokter. Nah itu kan pakai DH. Saya tuh ngomong dokter sama dokter, itu doknya kayak G. Dokter jadinya. Nah caranya gini, kamu nanti ngomong kayak tadi saya, terus AI-nya langsung ngasih feedback. Bagian mana yang kurang jelas, bagian mana yang sudah bagus, dan kamu bisa ulang sampai bener. Proper tau berarti. Nah ini kawan-kawan, ini saya sudah leganan Elsa AI, tapi yang premium, ya kan? Buat kalian jangan lupa ya pakai kode DR Tirta. Sekarang saya pengen yang belajar pelatih pengucapan. Lanjutkan. Hound. Found. Hound. Found. Ini listening. Heel. 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 Ini seru nih karena apa? Kita kadang kalau logatnya terlalu cepat itu sulit. Very. 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 Total, benar, 5. Listening session selesai. Total XP 13. Periksa kemajuan, lanjutkan. Tidak sekarang. Hum. Home. Leave. 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 Floor. Floor. Live. Live. Salah. Wah, akhirnya salah kawan-kawan. Ini adalah bunyi live. Letakkan gigi Anda di atas bibir bawah. Live. Live. Gigi Anda di atas bibir bawah. Dan hembuskan udara dengan lancar tanpa menghentikannya. Gigi dan bibir Anda harus sama seperti saat mengucapkan. Live. 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 Artinya pita suara Anda bergetar, namun di hari kata hanya perlu sedikit bergetaran. Oh. Live. 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 Yes. Benar ternyata. Letakkan gigi atas dengan bibir bawah. Live. 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 Nah, bisa. Jago rata hebat ya Elsa ya. Atmosphere. 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 Oke. Atmosphere. Salah. Letakkan gigi atas pada bibir bawah dan hembuskan udara dengan lancar. Atmosphere. Atmosphere. Oh, atmosphere. Atmosphere. Oke. Atmosphere. Ya, asu. Dok, yes. Asu, yes. Skor 59%, bajingan. Ternyata betul ya, logat pedok tuh ganggu di sini. Ini seru nih, karena ternyata dikasih triknya. Ini keren nih, seru. Lagi-lagi. Dan juga bukan pronunciation doang, kamu juga bisa latihan word stress, vocabulary, conversation, dan grammar. Sistemnya pakai gamification. Tahu gamification apa? Game point. Jadi kalau selesai ini, nanti kamu akan upgrade ke level berikutnya. Jadi nggak bosen. Bisa dipakai pas commute, lagi pakai earphone ya kan. Jadi kalau ditanya orang, ngapa sih earplug-mu nempel terus? Sorry, lagi komunikasi sama Elsa. Gitu. Jadi nggak bosen. Dan bisa pas nunggu sesuatu, contoh nunggu gaji cair. Atau sebelum tidur. Biasanya deep sleep-nya terganggu karena dikejar pay letter. 5 atau 10 menit udah cukup. Ini namanya apa? Step by step. Belajar atau merayakan hal kecil. Belajar 5-10 menit. Yang ketiga ini yang keren. AI role play. Ini fiturnya keren.
karena bisa menjadi komunikatif atau simulasi percakapan kayak di situasi nyata. Mulai dari yang sehari-hari kayak ngobrol sama temen, yo what the fuck bro, motherfucker bitch, ya kayak gitu. Atau nanya arah jalan, atau kayak belanja di supermarket Jerman, sampai ke profesional kayak interview sama HR-nya Liverpool. Pitching ke klien tapi bukan fans Manchester United, atau networking event contohnya Tomorrowland tapi di Inggris. Bisa semua. Nih contohnya AI role-play interface. Lagi. Hello. Imagine your own scenario and watch it come to life. Oh ini role-play ya. Which kind of role-play scenario would you like to do? The situation is the football match between Liverpool versus Manchester United, and I am the player and you are the coach. Currently, Liverpool leading 7-0 in the first half. And in the halftime, the situation is you are briefing me to attack more so we can make score become 10-0. The scene takes place in a football stadium during a match between Liverpool and Manchester United. You are a player on the team, and I am your coach. Yeah. At halftime, we are leading 7-0, and I am briefing you on strategies to increase our score to 10-0 in the second half. If you have any questions or suggestions, feel free to ask before we start. Great job out there, team. We are winning 7-0. Let's keep pushing hard. In the second half, I want us to focus on teamwork. Pass the ball more. Look for open players. Also, keep the pressure on their defense. Shoot from outside the box when you can. Let's score 3 more goals. Stay sharp and let's enjoy the game. So basically, you ask me and my other players to focus more on the attack or on the defense or both. And the second question for you, is there any substitution for the next second half? Yes, exactly. Focus more on the attack. We want to score more goals. For substitutions, I will bring in some fresh legs for energy. Stay ready. Let's play our best. How about the route playing from Manchester United? Because there are 3 until 5 players that using violence to stop our attack. I understand your concern. If they play rough, just keep calm. Stay focused on our game. Don't let them distract you. You know how to move the ball quickly. Use your skills to get around them. We can outplay them with smart passes and teamwork. Can I hit the coach? No, don't hit back. Stay smart and Pinter play ya, fair. pinter ya. Focus on passing and moving. We are better players. Let's show it on the field. How about their fans? Their fans is so annoying. Talk too much. What do you think? Should I hit their head? Or close their mouth? Or hit their head with the ball? No violence, please. Focus on the game, not the fans. Let their noise motivate you. Keep your head in the match and play your best. The second half will be much tougher, I think. What do you think about the possibilities if Manchester United can turn around the situation? Yes, the second half can be tougher. Stay positive. Keep your focus on our game plan. Nah, kamu bisa bikin situasi sendiri. Contohnya
atau pilih template yang udah ada. Dan AI-nya tuh bukan robot yang jawab cuman ya, bisa kalian pukul kalau cuma ya. Dia bisa tanya balik, nge-challenge jawabanmu. Kasih pertanyaan random kayak situasi asli. Ya tipis-tipis kayak The Sims lah, tapi live. Jadi ini cocok buat orang yang lonely dan kesepian, jadi nggak sibuk cokli. Kalau kamu bingung atau stuck mau jawab apa, AI-nya juga bisa ngasih referensi jawaban. Ini contohnya, role play skenario. Setelah role play selesai, kamu dapat feedback lengkap. Pronunciation-nya gimana, grammar-nya gimana, vocabulary-mu gimana. Jadi kelihatan bagian mana yang oke, bagian mana yang perlu di-upgrade. Feature 4, topics dan course. Courses, ada S, jamak. Elsa tuh punya fitur, topics yang kelihatannya isinya tuh latihan-latihan sehari-hari. Holiday, relationship, work, dan lain-lain. Ya kan? Dan kalau mau yang lebih serius, ada course buat IELTS dan TOEFL. Cocok kan buat kalian? Business English dan levelnya dari beginner sampai advance. Tinggal pilih. Ini gokil ya. Jadi ini cocok banget buat pelatih sepak bola yang di Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Pakai Elsa. Jadi itu teman-teman ya. Bahasa Inggris, belajar. Jangan lupa kode DR Tirta. Intinya Elsa itu ada 3 versi. Ini buat kalian. Pasti tanya. Yang pertama gratis. Gratis sih trial bos. Ya mirip Strava lah trial. Tapi kalau kalian mau pengen yang lebih upgrade, ada yang namanya Elsa Pro. Dirancang untuk pemula yang ingin membangun keterampilan dasar dulu. Tipis-tipis lah. Dengan pelajaran yang bisa dipersonalize. Tapi untuk role play atau courses masih terbatas. Nah ini yang terakhir. Elsa Premium. Ya, Elsa Premium. Ibarat kalau Strava mentok, CapCut tuh mentok. Ya, ChatGPT itu mentok. Dan disinilah transformasi yang sebenarnya. Premium itu membuka semuanya untuk penggunaan tanpa batas, unlimited. AI role play-nya canggih, akses lengkapnya ke semua course. Dan berbagai fitur powerful lainnya. Jika kalian serius ingin menguasai bahasa Inggris, baik untuk pertumbuhan karir path-nya biar naik, dan peluang global, jadi pengen kerja di luar negeri, yang negaranya pakai bahasa Inggris, mending pakai yang Elsa Premium. Dan kebetulan ini kan akhir tahun bos, ada promo akhir tahun dari Elsa. Kalau kamu pakai promo ini, kalian bisa dapat promo untuk paket premium lifetime. Cukup bayar sekali dan aksesnya selamanya. Dan juga Elsa Premium setahun jadi cuma 1.000-an per hari. Murah banget kan buat investasi otakmu. Ya kalau bisa buat biaya rokok cukuplah ini. Dan pakai kodenya apa? DR Tirta. Caps lock semua. DR Tirta. Klik link di description YouTube ini biar kalian langsung dapat promonya. Ini pertama kali saya menjualkan aplikasi yang berhubungan tentang bahasa. Ya, jadi CTA-nya tentang pendidikan. Artinya, saya yakin yang nonton ini cerdas, ora gur cangkeman. Ya, alias bacoter, alias mantep. Kata-kata kasar sekali ya. Saya kalau kata-kata kasar bahasa Inggris, apa saya? Jadi ingat ya, otak itu kayak otot. Jangan yang dilatih otot tok. Otaknya juga harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nanti otaknya juga akan mengecil. Jadi berotot tapi agak goblok. Ya jangan gitu. Belajar bahasa itu salah satu cara paling efektif buat jaga kesehatan otak sampai tua. Dan untungnya kan sekarang sudah ada teknologi yang bikin proses belajar jadi lebih gampang, enak, dan lebih efektif. Dan jangan lupa manfaat nyata yang udah kita semua tahu. Bahasa Inggris itu membuka peluang karir yang lebih luas, networking-nya jos, komunikasi, tingkat confidence, dan bisa meningkatkan kecerdasan kita, baik emosional ataupun intelektual. Kadang kita tuh kan sering banget investment ke barang-barang tangible, yang nyata, rumah, baju, mobil, tapi kita lupa untuk intangible, kesehatan, kebugaran, dan kecerdasan. Jadi saran saya buat kawan-kawan semua, kecerdasan linguistik itu harus dilatih. Jadi harapan saya buat kawan-kawan, jangan atau ada lagi, kurangilah komen-komen, nggak bisa bahasa Inggris. Nanti, kalau kalian karir path-nya ditentukan dari wajib bisa berbahasa Inggris, repot. Jadi ya, nek iso ya kawan-kawan ya, terutama yang udah punya anak, udah bisa bekerja, ya minimal lah belajar bareng anaknya. Jadi nggak asal nyuruh. Ya,
TOEFL Dr. Tita berapa? Gini-gini, saya TOEFL-nya 560. Tapi kan kalau IELTS saya belum cek, karena kemampuan vocabulary saya tuh nggak sebanyak teman-teman saya. Teman saya yang TOEFL 610 dan IELTS 8, sekarang sudah kerja di Inggris. Enak. Nonton Liverpool terus tiap hari, padahal dia fans MU, soalnya kerja di Liverpool. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Elsa, Elsa!